Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid kelas 5 yang Buria sayangi dan selalu Buria banggakan. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semuanya ya? Iya, semoga sehat selalu dan tetap semangat sebelum masuk ke pembelajaran. Kita tepuk semangat dulu yuk, biar tambah semangat. Tepuk semangat. 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 Ya, baik, pada pagi hari ini anak-anakku semuanya kita akan belajar tema 4. Apa itu tema 4? Sehat itu penting. Iya, dengan diberi kesehatan kita merasa bahagia, kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari, bisa makan enak, bisa tidur nyenyak, dan lain sebagainya. Pada subtema 1 yaitu ada peredaran darahku sehat. Nah, di pembelajaran 1 ini ada organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Yang pertama, tentang sistem peredaran darah. Ada yang tahu tidak apa itu sistem peredaran darah? Ya, sistem peredaran darah itu mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh kita. Itu disebut dengan sistem peredaran darah. Yang keduanya, sistem peredaran darah manusia itu tersusun atas 3 organ. Yang pertama yaitu ada jantung, yang kedua ada pembuluh darah, yang ketiganya yaitu darah. Nah, di sini Buria punya gambar jantung dan pembuluh darah. Ada warna merah dan juga ada warna biru. Di situ ada anak panah menunjuk pada yang disebut dengan jantung kita. Fungsinya itu untuk memompa darah. Nah, jadi fungsi jantung tadi apa ya? Untuk memompa darah. Pinter. Yang keduanya, yang ditunjuk anak panah kedua itu ada pembuluh darah. Fungsinya itu untuk menyalurkan darah kemana? Ke seluruh tubuh, ke paru-paru, ke jantung, dan lain sebagainya. Nah, kalau ini Buria punya gambar jantung. Ternyata jantung manusia itu dibagi menjadi 4 bagian. Ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, juga bilik kiri. Fungsi serambi kanan itu untuk apa ya? Ada yang tahu? Pinter, menerima darah yang kaya CO2 dari seluruh tubuh. Sedangkan serambi kiri itu berfungsi untuk menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru. Sedangkan bilik kanan itu berfungsi untuk memompa darah yang kaya CO2 ke paru-paru. Sedangkan bilik kiri itu berfungsi untuk memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Berdasarkan alirannya, darah mengalami 2 macam peredaran, yaitu ada peredaran darah besar, dimulai dari mana? Bilik kanan menuju ke kapiler seluruh tubuh, terus di vena atas dan bawah, dan yang terakhir ada di serambi kanan. Yang keduanya itu ada peredaran darah kecil, dimulai dari bilik kanan menuju ke arteri paru-paru, terus kemudian ke paru-paru, dilanjutkan ke vena paru-paru, dan yang terakhir ke serambi kiri. Nah, sekarang kita belajar tentang fungsi darah. Ternyata macam-macam darah itu ada sel darah merah, plasma darah, keping darah, dan sel darah putih. Sel darah merah itu fungsinya untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Dan yang kedua, plasma darah. Ada anak panah yang menunjuk ada keterangan plasma darahnya. Berfungsi untuk apa? Yaitu
mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Pinter. Ada keping darah yang berfungsi untuk menutup luka. Jadi pas waktu kalian bermain, kemudian jatuh dari sepeda misalkan berdarah. Nah, di situ fungsi atau peran keping darah untuk menutup luka kalian. Terus kemudian ada sel darah putih yang berfungsi untuk membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Pembelajaran yang kedua, kita berjumpa dengan yang namanya pantun. Nah, siapa yang suka berpantun? Ada ya? Apa sih pantun itu? Pantun merupakan salah satu seni merangkai kata. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialami. Jadi di sini pantun memiliki ciri khas sehingga berbeda dengan bentuk puisi lainnya. Nah, ada perintah, bacalah contoh pantun berikut. Bacakan Buria ya. Di sini ada berapa baris yaitu ya? Ada 4 baris, pinter. Terus kemudian yang baris ke-1 dan kedua itu disebut dengan sampiran. Maka Buria bacakan. Bermain di taman dengan akur, bersama teman naik jungkat-jungkit. Nah, itu disebut dengan sampiran, pinter. Terus kemudian baris yang ketiga dan keempatnya, mari kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit. Nah, itu baris ketiga dan keempat maka disebut dengan isi. Maka kalau dibaca secara keseluruhan, bermain di taman dengan akur, bersama teman naik jungkat-jungkit. Mari kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit. Itu masuk ke pantun nasihat. Kita disuruh bersyukur, menjaga kesehatan biar tidak sakit. Pinter. Nah, ciri-ciri pantun itu ternyata ada berapa ya? Ada 4. Yang pertama itu adalah bersajak A, B, A, B. Nah, yang keduanya itu terdiri atas 4 baris dalam 1 bait. Yang ketiganya, setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Dan yang keempat, ada 2 bagian, yaitu sampiran dan yang keduanya yaitu isi. Pinter. Nah, sekarang tugas kalian membuat sebuah pantun. Satu saja ya, yaitu pantun yang berisi nasihat tentang menjaga kesehatan. Nanti terdiri dari 4 baris, terus kemudian ada sampiran, juga ada isi. Gitu ya. Nah, sekian dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini yang Buria sampaikan. Ada salah kurangnya Buria mohon maaf. Selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, selalu cuci tangan, memakai masker, terus juga menjaga jarak. Selamat belajar, selamat mengerjakan, selalu semangat. Gitu ya. Baik, Buria tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.